Nah, yang pertama itu ada piring. Piring aku dapat banyak gift banget, jadi aku pakai yang ada. Ini udah lengkap banget, udah ada sendoknya juga, Mams. Nah, piringnya itu udah ada skat-skatnya gitu. Nah, untuk yang sebelah sini, dia ada kayak buat parut gitu, jadi untuk menghaluskan makanan yang masih belum halus, Mams. Gitu. Nah, kalau untuk sendoknya ini udah mungil banget, jadi dia lengkung gitu, Mams. Jadi untuk mulut bayi yang mungil itu pas banget gitu, jadi langsung tinggal masuk dengan mudah. Ini sendoknya udah aku pakai, ini sama juga piringnya sama yang tadi, cuman bedanya ini ada mangkoknya, plus ada mak-maknya. Nah, kalau ini mak-maknya ini bisa kepake sampai usia 8 bulan, jadi nanti bisa belajar nyedot. Ini udah ada sedotannya juga gitu, nanti tinggal dipasang. Terus ada dot untuk dia nyembur air gitu, jadi pelan-pelan bisa belajar buat minum sampai ke tahap nanti ada tutup buat drinking cupnya gitu. Nah, yang ini udah aku pasang, jadi kurang lebih kayak gini nanti. Nah, kayak gini. Nanti dia nyedot gitu. Terus di sini ada ukuran mil-milnya juga. Jadi bisa lihat dia minumnya seberapa mil. Kayak gitu, Mams. Nah, kalau ini yang buat drinking cupnya. Jadi harapannya si nanti baby kita bisa minum sendiri pakai drinking cupnya itu. Nah, nanti airnya taruh sini, terus babynya minum deh. Terus ini tutupnya. Next, kalau ini sama, cuman mungkin ini bakal aku bawa pergi-pergi kalau dia udah bisa minum secara sedotan gitu. Next, aku siapin ini, jadi ini kotak buat taruh susu UHT atau susu kotak gitu. Jadi dia gampang ngegenggamnya, tinggal genggam aja untuk sisi kanan sama kirinya, kayak gitu. Next, aku siapin termos sup atau termos bubur. Jadi nanti aku masak, terus tinggal masukin buburnya di sini untuk tetap hangat. Jadi nanti kalau kemana-mana dia tetap bisa makan bubur buatan dari rumah, gitu. Dan buburnya tetap hangat. Next, aku siapin bibs. Aku tuh seneng banget bibs, jadi aku koleksi sebenarnya banyak bibs. Nah, tapi bibsnya yang kayak gini, yang kayak handuk gitu. Nah, karena mudah dibersihin menurut aku dan gak rempong. Aku ada bibs ini yang dari Baby Bee. Bahannya kayak gini, model handuk. Kenapa aku nggak pilih yang silikon? Karena kalau yang silikon menurut aku itu berat, dan setelah aku baca reviewnya yang silikon itu justru nggak berguna. Jadi lebih bagus yang bahan-bahan kain kayak gini dan mudah dibersihin. Yang bahannya katun, jadi nggak memberatkan dia juga gitu. Nah, ini yang paling aku suka dan different dari yang lain. Ini sebenarnya kayak sarung makan, jadi dia bahannya kayak gini. Jadi pas babynya makan itu dipakein ke babynya, nanti Kim pakai. Terus kalau misalkan ada yang tumpah dia bisa ditampung di sini. Nah, bahannya ini mudah dibersihin, plus nggak ribet. Kalau kayak silikon gitu kan berat. Ini tinggal dipakai terus diikat ke belakang, diikat gini. Menurut aku ini lebih nyaman bakal dipakai sama baby dibanding kalau mami pakai yang kayak silikon gitu, Mams. Plus mudah dibawa kemana-mana, gampang tinggal dilipat aja gitu. Dan yang paling penting itu adalah mudah dibersihin, Mams. Nah ya, ingat. Next, Mami, aku siapin pisau. Pisaunya pisau baru karena aku nggak mau pakai yang udah lama pisaunya. Ini untuk pisau buah, pisau daging, sama pisau panjang. Aku juga beli talenan baru yang antibakteria. Jadi untuk khusus empasi talenan aku pakai talenan ini, nggak gabung.
Next, ada saringan. Saringan berguna buat kalau misalnya aku lagi males ngeblend. Jadi biar langsung disaring aja. Habis dari slow cooker aku taruh sini, terus aku saring. Aku sengaja beli yang agak gede biar langsung muat. Jadi langsung sekali saring gitu. Jadi nggak perlu berkali-kali. Kalau saringannya agak kecil, agak susah mams. Jadi harus cari yang agak gede, lebar gitu. Ada pengupas buah dan sayur. Aku juga udah siapin untuk perasan jeruk. Kalau mau kasih baby Java, jeruknya tinggal diperas di sini. Gitu. Sengaja aku beli yang kayak gini biar lebih banyak tampungannya. Jadi nggak 2 kali bolak-balik tuang baby Java. Aku juga udah siapin sendok takar. Nah, untuk mangkok anti geser, aku pilih yang merek Nubi karena dia ada tutupnya gitu, mams. Jadi untuk keluar hawa. Nah, udah gitu ada tutup untuk mangkoknya juga. Jadi bisa dibawa kemana-mana. Dalamnya itu juga nggak full silikon, tapi stainless kayak gini. Makanan hangat ataupun dingin tetap terjaga suhunya, mams. Ini juga mangkoknya bisa dicopot ya, mams. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai anti selip atau gesernya, ini bisa dicopot kayak gini. Bisa dibawa kemana-mana. Jadi kayak mami tuh nggak perlu beli tempat makan lagi. Jadi udah cukup ini aja, bisa buat dia sampai gede. Jadi kalau misalnya mau bawa makanan, bisa taruh di sini, ada tutupnya, tinggal tutup, jadi tetap higienis. Tapi bisa dipakai di rumah juga. Untuk wadah MPASI aku masih pakai yang lama. Ini yang bekas ASI juga waktu kemarin itu. Terus ada beba, jadi yang udah kedap udara. Jadi untuk menjaga cita rasa makanan dan aromanya juga masih oke. Bisa langsung pemanasan dan pencairan di sini juga, moms. Aku juga siapin feeder untuk jus. Jadi dot gitu. Nanti dia ngedot, tapi kita bisa masukin buah ke dalamnya. Ini warnanya pink hijau gitu, lucu. Jadi ada kerincing-kerincingannya juga. Nanti kayak gini dimasukin ke sini, misalkan mau masukin jeruk utuh atau strawberry atau apa, melon gitu dipotong. Nah, nanti dia tinggal ngedot-ngedot gitu. Ini ada silikon finger, jadi untuk sikat giginya dia, biasanya kan aku menggunakan kain kasa, tapi karena udah mulai MPASI, pasti mulutnya jauh lebih kotor dibanding kalau waktu minum susu aja. Nah, digunain nanti pas mandi, kita bisa training dia untuk sikat gigi. Ini dari silikon gitu, halus gitu, kayak kenyal-kenyal gitu kan ya, jadi nggak mengganggu gusinya dia dan gigi susunya dia, mams. Nah, jadi nanti tinggal digosok-gosok aja kayak kita biasa sikat gigi gitu, gosok-gosok di gusinya sama di lidahnya. Aku juga siapin spatula jadi buat misalkan mau angkat makanannya atau mau ngaduk. Spatula ini juga aman ya, mams, kalau misalkan buat di steril menggunakan UV atau di steam. Spatula ini sebenarnya ada 2 versi, jadi ada untuk yang sayuran sama yang daging, tapi aku belinya yang buat daging karena nanti mungkin protein hewani akan lebih banyak masaknya dibanding nabati untuk MPASI pertama, mams. Nah, mams, kalau untuk yang frozen food, aku pakai yang ini. Jadi sama, dia ada 2 versi, ada yang kuning sama yang coklat. Yang coklat untuk daging, yang kuning untuk sayuran. Jadi ini untuk silikonnya udah BPA free ya, mams. Jadi bisa langsung dihangatkan. Juga bisa misalkan kalau mau cuci bisa di steam atau di UV. Bisa juga dengan pakai air panas gitu. Jadi nanti makanannya dimasukin sini, terus ada tutupnya, tinggal ditutup aja, dimasukin gitu. Aku juga siapin sarung buat sendok, mams. Jadi misalkan kita mau kemana-mana, bawa sendok dari rumah untuk babynya, sendoknya tinggal dimasukin aja ke sini. Jadi untuk tetap higienis sendoknya, untuk baby bawa sendok sama garpu dari rumah. Ini aku beli yang ukurannya lebih gede karena yang kecil kan aku udah punya. Jadi garpu sama sendoknya aku beli ukuran yang lebih gede. Terus tinggal ditaruh di sarungnya. Hai, suara Kimi. Lucu kan, mams? Aku suka. Nah, aku juga udah siapin unsalted butter. Untuk merek, mams boleh pakai merek apa aja, nggak mesti yang ini.
Nah, kalau aku pakai yang ini untuk sementara, tapi belum coba-coba yang lain. Aku juga udah siapin keju. Nah, kalau soft cheese baby itu dimasukin di slow cooker ya, Mams, barengan nanti masaknya. Ya, kalau misalkan itu jangan lupa dicek, Mams, kalau beli untuk expirednya. Biasanya deket-deket tuh. Untuk minyak, aku pakai Evo. Mereknya apa aja, Mams, boleh beli. Nah, kalau untuk Evo ini nanti dicampur setelah buburnya matang. Kalau Elo itu digunain buat numis, jangan sampai tertukar ya, Mam. Terus di belakang dibaca untuk cara pencampurannya, umur baby berapa, butuhnya berapa sendok per hari. Jangan sampai kelebihan ya, Mams. Aku siapin beberapa cemilan dan bubur terfortifikasi. Nanti mungkin next aku bakal review bubur mana aja yang oke untuk Kim dan Kim suka. Nah, ini yang mami bilang butuh nggak butuh chopper. Aku siapin chopper merek Beer. Chopper ini sebenarnya aku beli nggak, pemikirannya tuh nggak cuman buat MPASI Kim aja, karena nanti next aku juga pasti bisa pakai chopper ini untuk masak di dapur. Jadi aku beli yang ini, aku nggak beli yang food processor, aku belinya chopper dan slow cooker terpisah. Ini mudah, caranya tinggal pencet aja gini, Mams. Nah, jadi kenapa aku beli ini? Karena wattnya kecil plus modelnya aku suka warnanya pink gemas gitu, dan partnya itu mudah, cuman beberapa part, dan cara cucinya pun mudah. Jadi aku pilih Beer ini sebagai chopper nanti yang aku bakal pakai. Nah, Mams, untuk slow cookernya aku masih pakai satu merek, itu Beer. Ya, warnanya lucu, nggak bisa dibohongin. Aku suka modelnya. Dan juga dia dari seramik, Mam. Jadi kalau seramik itu nggak mengubah cita rasa dan gizi dari makanan yang udah kita masak, Mams. Ini ukurannya yang aku beli yang 1 liter. Ini dari seramik putih ya, Mams, yang tahan panas. Nah, Mams, selain itu wattnya juga kecil dan juga ini macam-macam functionnya. Bisa masak bubur, terus bisa masak dessert, sup, juga bisa buat untuk menjaga bubur tetap hangat. Cara pakainya juga udah mudah banget, tinggal diputer dan atur waktu udah secara otomatis, Mams. Dan juga nanti kalau misalkan Mams mau tinggal-tinggal juga bisa di cancel, kayak gitu. Nah, selanjutnya bangku yang ada seat beltnya, karena baby tuh nggak boleh ya, Mams, makan sambil tiduran atau sambil digendong. Jadi biasain harus duduk. Aku nggak beli yang high chair karena aku dapetnya ini juga udah ada pengaitnya. Jadi tinggal dikaitin aja di kursi duduk kita kayak biasa. Ini aman, jadi nggak bakal jatuh. Ini tinggal dilipat kedua sisinya, nanti tinggal pakein aja beltnya di kursi tersebut. Jadi nanti tampilannya kayak gini nih, Mams. Nah, kalau adanya kursi yang kayak gini juga nggak apa-apa, Mams. Jadi nanti baby duduk di situ, terus piringnya tetap mami yang pegang.